أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang semoga selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, karunia, taufik, hidayah, terutama hidayah iman, hidayah Islam, kemudian kesehatan, waktu luang, yang semua itu dapat mengumpulkan kita bisa hadir di salah satu rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai hambanya, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu kemudian diikuti dengan mendengarkan beberapa nasihat-nasihat para ulama. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang telah kita usahakan pada pagi atau subuh ini menjadi catatan baik buat kita, dan mudah-mudahan catatan ini menambah kebaikan dan pahala kita pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk Nabi kita, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya, dan untuk siapa saja dari kalangan kaum muslimin dan muslimat yang mengikuti ajaran petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Hisnul Muslim. Hisn artinya adalah benteng, Muslim adalah seorang muslim. Jadi kitab ini berisikan doa-doa dan zikir-zikir yang akan menjadi bentengnya kaum muslimin. Jadi kaum muslimin itu dia tidak perlu benteng dari jimat-jimat, dari peninggalan-peninggalan atau sesuatu pemberian-pemberian dari nenek moyang, dari orang pintar A, orang pintar B. Tidak perlu. Seorang muslim dia akan membentengi dirinya dengan apa yang membentengi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan apa yang membentengi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah zikir-zikir dan doa-doa harian. Termasuk doa harian yang tidak luput untuk kita baca dan kita pelajari adalah zikir-zikir dan doa-doa di dalam sholat kita. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang doa ketika bangun dari ruku. Ada beberapa zikir yang dibaca tatkala kita bangun dari ruku.
dari ucapan Sami'allahu liman hamidah. Ini zikir yang pertama. Sami'allahu liman hamidah. Lalu kemudian dijawab Rabbana walakal ham boleh, Rabbana lakal ham boleh. Kemudian juga Allahumma Rabbana lakal ham juga boleh. Jadi ada beberapa pilihan-pilihan. Hanya saja yang perlu kita ingin garis bawahi di sini adalah ada zikir yang dia merupakan kewajiban untuk dibaca di dalam solat. Ada zikir yang dia merupakan sunnah di dalam solat. Nah, tatkala kita bangun dari ruku, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Kemudian hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Boleh juga memilih yang lain. Mil'as samawati wa mil'al ardi wa ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min ba'du. Ini pilihan-pilihan. Namun yang perlu kita garis bawahi di sini, karena ini hubungannya dengan keabsahan solat kita. Ketika seseorang meninggalkan salah satu kewajiban yang harusnya dia baca dalam solat, lalu kemudian dia tinggalkan secara sengaja, maka terancam solatnya batal. Jika dia tinggalkan secara sengaja kewajiban di dalam solat, maka terancam solatnya batal. Namun jika dia meninggalkan tidak ada unsur kesengajaan, dia lupa, dia tinggalkan kewajiban dalam solat, maka dia harus ganti dengan sujud sahwi. Harus dia ganti dengan sujud sahwi. Oleh karena itu, disinilah perlunya kita mengilmui tentang mana saja zikir di dalam solat yang hukumnya wajib dan mana saja zikir yang di dalam solat hukumnya sunnah. Nah, kalau kita lihat kembali lagi kepada beberapa zikir tatkala kita sedang i'tidal bangun dari ruku, ada ucapan Sami'allahu liman hamidah. Ini kata para ulama hukumnya wajib. Hukumnya wajib bagi imam dan bagi mereka yang sholat sendirian. Kalau dia sholat sendiri misalnya sholat sunnah atau sholat wajib, tapi dia mengerjakannya sendiri. Ketika dia bangun dari ruku tidak membaca Sami'allahu liman hamidah, maka terancam batal sholatnya jika dia tinggalkan secara sengaja. Makanya tidak boleh bagi seseorang ketika dia bangun dari ruku saat i'tidal, dia tidak membaca sesuatu apapun. Dia bangun begitu saja, tidak ada bacaan Sami'allahu liman hamidah, langsung berdiri begini saja. Nah, ini berarti dia meninggalkan salah satu kewajiban yang harus dia laksanakan di dalam sholat. Nah, bagi makmum, kalau memang sholat berjamaah, kata para ulama, Rabbana walakal hamnya ini dibaca oleh makmum. Kalau dia sholat sendiri, maka baca dua-duanya. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Ini dibaca dua-duanya. Adapun zikir setelahnya dengan ucapan hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, ini sunnah. Artinya boleh dia tinggalkan, boleh dan afdol dia baca. Tapi kalau dia hanya sampai sebatas Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, sudah cukup bagi dia dan sah salatnya. Tidak dia lanjutkan hamdan katsiran atau mil'as samawati wa mil'al ardh. Ini hanya sekedar sunnah saja, tambahan. Kalau dia baca afdal. Jika dia tidak baca, maka salatnya tetap sah. Baik, pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada zikir Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ini sudah selesai kita bahas. Ada zikir yang kedua. Sebenarnya masih banyak zikir-zikir yang lain. Setelah Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, masih ada zikir-zikir yang lain. Tapi kita batasi dua saja karena ini yang populer. Ini yang sering, yang masyhur di telinga kita. Yaitu mil'as samawati wa mil'al ardi wa ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan zikir setelah kita Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd dengan ucapan mil'as samawat. Mil'a ini artinya adalah memenuhi. Samawat, langit-langit. Wa mil'al ardi, dan memenuhi bumi. Wa ma bainahuma, dan apa saja yang ada di antara keduanya.
Maksud daripada zikir ini adalah ketika kita memuji Allah, Rabbana walakal hamd. Wahai Tuhan kami, segala puji bagimu. Segala puji bagimu itu mil as-samawati, pujian untukmu memenuhi langit. Wa mil al-ardi, memenuhi bumi. Wa ma bainahuma, dan memenuhi segala sesuatu di antara keduanya. Jadi pujian untuk Allah Subhanahu wa taala itu adalah pujian yang katsiran. Makanya di zikir yang sebelumnya kita baca hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi. Pada zikir yang lalu sudah kita bahas itu hamdan, pujian, katsiran, banyak sekali pujian itu. Katsiran, bukan sedikit pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian thayyiban, pujian itu baik. Baik di sini tidak ada unsur kecacatan di dalamnya, tidak ada unsur kepentingan seseorang memuji Allah Subhanahu wa taala. Beda ketika manusia memuji manusia. Bisa jadi pujian itu ada kepentingan di sana. Tapi kalau dia tidak mendapatkan kepentingan itu, dia tidak memujinya. Mungkin mencelahnya. Tapi beda pujian makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian makhluk kepada Allah yaitu pujian yang katsir, thayyiban, mubarakan fi. Apa arti mubarakan? Mubarakan itu pujian yang terus menerus, mutawasil, terus menerus sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terhenti. Makanya kalau kita melihat di muka bumi ini, tidak ada orang yang tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita tidak memuji Allah, tapi makhluk yang lain memuji Allah. Bisa jadi kita tidak memuji Allah, tapi masih banyak lagi makhluk-makhluk Allah yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi manusia lalai memuji Allah, tapi bebintangan, planet, ikan-ikan, hewan-hewan, tumbuhan, batu, gunung, ini semuanya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu semuanya memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya di zikir yang lainnya tadi disebutkan mil as-samawat wa mil al-ar. Pujian kepada Allah itu memenuhi langit. Kita bisa bayangkan makhluk-makhluk yang ada di langit. Sebanyak apa itu makhluk di langit? Kita tidak usah bercerita tentang malaikat. Malaikat ini sudah tidak diragukan lagi. Pujian mereka untuk Allah, zikir mereka, ibadah mereka untuk Allah sudah tidak diragukan lagi. Karena memang itu pekerjaan mereka. Tapi makhluk-makhluk yang lain yang kita ingin ceritakan di sini, bebintangan, planet-planet, kita tidak tahu seberapa banyak tuh makhluk Allah yang ada di langit sana. Wa mil al-ardi, dan pujian Allah itu memenuhi bumi. Memenuhi bumi. Bukan kita cerita tentang si Pulau Jawa, tidak. Kita tidak hanya bercerita tentang se-Indonesia, tapi memenuhi bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antaranya. Di antaranya itu kita tahu bumi itu ada 7 lapis. Langit juga ada 7 lapis. Itu di antaranya itu ada makhluk-makhluk Allah. Wallahu alam bisawab. Kita tidak tahu. Mungkin ada penelitian-penelitian di sana yang meneliti di bawah bumi, dasar bumi itu apa saja makhluk Allah dalamnya. Kemudian masuk lagi di lapisan langit bumi yang kedua, lapisan bumi yang ketiga. Ada apa di sana? Wallahu alam bisawab. Tapi di sini dijelaskan bahwa wa ma bainahuma, pujian Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya bagian atas dataran bumi ini, makhluk yang ada di atas bumi ini, tapi apa yang ada di antara keduanya. Langit, ada langit lagi. Di atas langit ada langit lagi. Itu pujian Allah Subhanahu wa taala memenuhi itu semua. Makanya mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma. Bahkan mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Pujian Allah itu memenuhi segala sesuatu yang Allah kehendaki dan itu belum ada. Jadi sesuatu yang belum ada, ya kita tidak tahu nanti apa setelah itu. Ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lahir di muka bumi ini. Misalnya manusia yang 10 tahun lagi berapa juta orang pula yang akan lahir. Begitu juga ikan yang lahir, yang menetas
dan seterusnya. Ini makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Jadi pujian Allah itu memenuhi segala sesuatu yang sesuatu itu belum ada. Masya Allah. Sesuatu yang belum ada pun terhitung di sini. Oleh karena itu, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat disayangkan sekali kita sebagai makhluk Allah yang sudah diberikan fasilitas, bahkan kita ini adalah makhluk yang penciptaannya paling sempurna dari makhluk-makhluk yang lain. Penciptaannya paling sempurna. Tapi kalau kesempurnaan dari penciptaan ini tidak kita gunakan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, maka rugilah manusia tersebut. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada zikir yang berikutnya, yaitu doa ketika kita sujud, atau zikir yang dibaca di saat sujud. Sebagian ulama mengatakan bahwa zikir di saat sujud hukumnya wajib. Dan ini pendapat yang kuat. Sujudnya rukun. Jadi di dalam sholat itu ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Ini perlu kita terus ulang-ulangi karena ini adalah pelajaran dasar. Dan masih banyak yang belum paham masalah ini. Jadi belum bisa membedakan mana rukun, mana wajib, mana sunnah. Nah, di dalam sujud, gerakan sujudnya itu, gerakan sujud wajah kita taruh di lantai, kita letakkan di sejadah, di karpet, ini gerakan sujud. Yang gerakan sujud tersebut ada anggota-anggota yang harus menyentuh ke lantai. Di antaranya adalah hidung dan kening. Ini harus menyentuh, harus nempel di karpet. Karena ada sebagian yang menyentuh itu hanya bagian keningnya, jidatnya saja. Hidungnya terangkat. Ini banyak masih terlihat seperti itu. Hidungnya masih terangkat. Andai kata tangannya di tangan kita geser begini, itu tidak menyentuh hidungnya. Nah, ini tidak dibenarkan. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh para sahabat, umirtu, kata para sahabat, aku diperintahkan an asjuda, untuk sujud bisab'i al-a'dha, dengan 7 anggota sujud. Aku diperintahkan, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk sujud dengan menggunakan 7 anggota sujud. Berarti 7 anggota sujud ini jangan sampai tidak tersentuh. Satu di antaranya adalah, ini satu paket ini, kening dan hidung harus menyentuh. Satu. Yang kedua, telapak tangan kanan kita. Yang ketiga, telapak tangan kiri kita. Yang keempat adalah lutut kita. Yang kelima, yang keempat yang kanan, lutut kanan. Yang kelima, lutut kiri. Yang keenam dan ketujuh adalah ujung jari jemari kita. Ujung jari jemari kaki kita itu menempel begini. Jadi jangan diangkat. Jari jemarinya itu jangan diangkat, jari jemari kaki maksudnya. Jangan diangkat. Dia harus menempel di tempat sajadah atau lantai di mana kita sholat. Nah, ini adalah rukun di dalam sholat. Sujudnya itu rukun. Adapun bacaannya, maka ada khilaf para ulama. Ada yang mengatakan wajib. Dan ini pendapat yang kuat. Kita boleh memilih, ada beberapa versi nanti bacaan-bacaan dalam sujud. Di antaranya yang sering kita, yang populer atau yang masyhur adalah Subhana Rabbiyal A'la. Boleh juga ditambahkan wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Kata para ulama, ini wajib dibaca. Jangan hanya sekedar sujud saja tidak membaca sesuatu apapun. Tapi kewajiban itu hanya 1 kali. Kalau dia bacanya lebih dari 1 kali, maka hukumnya sunnah. Misalnya dia membaca 2 kali, 3 kali, 4 kali, 10 kali, 100 kali, 200 kali, tidak terhitung jumlahnya, silahkan, tidak ada masalah. Kalau dia melakukan itu adalah dalam sholat sunnahnya, silahkan, tidak ada masalah. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa gerakan sujudnya hukumnya rukun, bacaannya 1 kali hukumnya wajib, lebih dari 1 kali hukumnya sunnah. Ini perlu kita
bedakan ini semua supaya kita paham. Jangan sampai hal-hal yang remeh seperti ini kita tidak ketahui, sehingga kadangkala kita dalam sholat asal-asalan, kadang tidak baca sesuatu. Nah, ini tidak dibenarkan, hanya sekedar sujud saja. Rukunnya dia kerjakan, tapi kewajiban dalam sholatnya kadang dia lalaikan. Baik, ada beberapa versi doa sujud yang diajarkan oleh Nabi SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Al-Yaman, Nabi pernah membaca Subhana Rabbiyal A'la sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. 1 kali wajibnya, berarti lebih dari 1 kali sunnah. Dalam hadis Hudzaifah bin Al-Yaman ini Nabi SAW membaca 3 kali. Subhana ini sudah kita jelaskan, sudah berlalu penjelasan ini. Subhana artinya adalah segala kesucian. Aku mensucikan Rabbi, Tuhanku. Jadi Subhana Rabbi, Rabbi itu adalah Tuhanku maha suci. Al-A'la sifatnya. Tuhanku itu, Rabbiku itu adalah Al-A'la, maha tinggi. Al-A'la ini adalah sifatnya Allah. Jadi Subhana Rabbiyal A'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Itu kurang lebih terjemahannya. Nah, Al-A'la, maha tinggi di sini, kata para ulama, terbagi kepada 3. Jadi ketinggian Allah itu terbagi kepada 3. Ada ketinggian zatnya Allah, ada ketinggian kekuasaan Allah, ada ketinggian kedudukan Allah. Al-A'la di sini Allah maha tinggi. Apanya yang maha tinggi? 3 perkara ini. Yang pertama, Allah maha tinggi pada zatnya. Makanya banyak ayat yang menceritakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu berada di arsy-Nya. Arsy-Nya ini tentu berada di atas kita, tinggi di atas kita. Makanya ini bagian yang pertama, Allah maha tinggi. Apanya? Zat Allah. Zat Allah itu jauh tinggi di atas kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala disebut dengan istiwa, memiliki sifat istiwa di atas arsy, tinggi di atas arsy. Ada juga a'la, maha tinggi di sini adalah kekuasaan Allah di atas segala sesuatu. Allah itu berkuasa, kekuasaan Allah itu di atas segala sesuatu. Manusia punya kekuasaan. Manusia ada yang jadi bos, ada yang jadi pimpinan, ada yang jadi presiden. Berarti dia berkuasa. Tapi kekuasaan Allah itu jauh lebih tinggi di atas segala-galanya. Ini yang disebut dengan Al-A'la fil Qahar. Uluwul Qahar, yaitu tingginya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang dia berkuasa untuk mengangkat tangannya, ini tidak akan mungkin dia mampu berkuasa mengangkat tangannya kecuali atas izin Allah. Berarti kekuasaan Allah di atas kekuasaan kita. Kalau kita bisa membuka mata setelah kita tertidur, terbuka mata kita, lalu kemudian kita bisa melihat setelah itu, berarti kita mampu nih. Tapi kemampuan Allah, kekuasaan Allah jauh di atas itu. Karena kalau Allah SWT tidak mengizinkan mata kita terbuka, maka tidak akan mungkin terbuka. Kita berkuasa, kita mampu untuk melangkahkan kaki. Masih berkuasa kita ini untuk mengatur kaki kita. Ayo kaki, langkahkan kaki ini menuju masjid. Langkahkan kaki ini menuju tempat pekerjaan. Masih mampu nih, masih berkuasa kita terhadap kaki kita itu. Tapi ingat, kekuasaan Allah lebih tinggi daripada kekuasaan kita. Karena bisa jadi suatu saat kaki kita tidak bisa melangkah lagi. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan Allah di atas dari kekuasaan makhluknya. Ini yang disebut dengan uluwul qahar. Kekuasaan Allah itu tinggi. Kekuasaan Allah itu di atas segala sesuatu. Ada yang ketiga, uluwi qadar, yaitu tingginya kedudukan Allah. Maksudnya, tingginya kedudukan Allah di sini adalah tingginya kedudukan yang merupakan sifat-sifat Allah. Jadi tingginya kedudukan Allah ini dilihat dari sifat-sifatnya. Kalau kita belajar tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu dikaji, dibahas, Masya Allah, luar biasa makna yang terkandung di dalam
nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa tingginya kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita ini memiliki sifat-sifat yang baik. Akhlakul karimah. Tapi sifat dan akhlak karimah yang kita miliki ini kadang-kadang tidak stabil. Kadang-kadang tidak istiqomah. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau sudah dikatakan Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih, Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang, sifat itu akan tetap melengket pada diri Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita. Kadang-kadang hari ini kita penyayang, besok belum tentu. Hari ini kadang-kadang kita tersenyum, besok belum tentu. Hari ini mungkin kita bisa memberi, besoknya belum tentu. Nah, Allah Subhanahu wa taala beda. Allah itu memiliki uluwu al-qadar. Allah itu memiliki ketinggian dari kedudukan yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Dan itu bisa dilihat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada kekurangan di dalamnya dan tidak ada aib, cacat di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari poin ini, yaitu apa yang dituliskan oleh muallif atau penulis. Beliau mengatakan ada hikmah yang terkandung dalam sujud itu. Apa hikmahnya? Annahu min kamali ta'abbud lillahi wa dhul lahu fa innal insan yadha' ashrafa ma fihi wa huwa wajhuhu bi hadha'i asfali ma fihi wa huwa qadamuhu wa ma'a hadha an-nuzul yakunu aqrabu lillahi ta'ala. Kata beliau menuliskan di sini bahwa kesempurnaan seseorang hamba di dalam beribadah kepada Allah adalah ketika dia meletakkan sesuatu yang paling dia muliakan di tempat yang terhina. Bahkan sejajar dengan kakinya. Anggota tubuh kita yang paling mulia ini bagian mana? Tangan, perut, paha, kaki, kepala, wajah. Wajah bagian kepala ya. Bagian kepala. Wajah. Ini wajah ini bagian yang paling terhormat. Bagian wajah ini. Nah, kata para ulama, ketika bagian anggota tubuh seorang manusia yang paling terhormat, ini wajah ini, lalu kemudian dia letakkan pada tempat yang terendah. Mana bagian tubuh kita yang paling rendah? Nah, kaki kita, bahkan sejajar dengan kaki kita. Ini kita letakkan nih anggota tubuh kita yang paling terhormat, kita sejajarkan dengan kaki kita. Kata para ulama, ini adalah bentuk gerakan yang paling sempurna penghambaan seseorang kepada Allah. Semakin dia menghinakan dirinya di depan Allah, semakin dia rendahkan kehormatan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka semakin sempurna ibadahnya, pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang dalam sholat itu ada beberapa gerakan, pertama dia berdiri, ini belum terlalu hebat nih. Gerakan berdiri dalam sholat ini belum terlalu hebat dibandingkan dengan ruku, karena ruku itu gerakannya lebih rendah daripada berdiri. Nah, ruku ini sudah gerakan yang lebih spesial lah di dalam sholat. Ketika dia ruku, ini sudah ingin menghinakan dirinya depan Allah. Tapi ketika dia melakukan sujud, ini gerakannya lebih hina lagi. Karena dia gerakannya lebih rendah daripada ruku. Dia hinakan dirinya dengan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kata para ulama gerakan sujud ini adalah gerakan yang paling sempurna di dalam ibadah salat? Karena gerakan itu adalah gerakan yang paling dekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kuatkan perkara ini. Kata Nabi mengatakan, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Kata Nabi sallam,
hamba itu paling dekat dengan Allah di saat dia sholat adalah ketika dia berada pada posisi sujudnya. Orang kalau berdiri dalam sholat, dia sudah dekat dengan Allah. Maka dalam hadis itu, Allah berada di depannya. Makanya dia berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, langsung dijawab oleh Allah. Jadi seakan-akan kita di dalam sholat itu sedang berkomunikasi dengan Allah. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, langsung dijawab oleh Allah. Hambaku memujiku, kata Allah. Ar-Rahmanir Rahim, hambaku menyanjungku. Dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap bacaan Al-Fatihah kita. Berarti kita dengan Allah dekat nih ketika kita mengerjakan salat. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih. Tapi posisi salat yang sangat dekat seorang hamba itu dengan Allah, sangat dekat, adalah ketika sajid, seorang tersebut sujud, ketika dia sujud. Makanya Rasul SAW memerintahkan kita fa'akthirud doa, banyaklah doa di saat sujud itu. Karena ini adalah gerakan di mana kita sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan fama tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seorang hamba itu tawadhu. Tawadhu itu ya, menghinakan dirinya, merendahkan dirinya di hadapan Allah, dan itu semata-mata karena Allah. Illa rafa'ahu Allah, kecuali Allah akan mengangkatkan derajatnya. Jadi sujud itu seakan-akan terlihat hina, kita menghinakan Allah. Tapi balasan dari Allah, Allah akan angkat derajat kita. Makanya gerakan ini tidak boleh diberikan, ditujukan kepada makhluk. Gerakan sujud ini hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ketika kita sujud itu gerakan sujud maka akan mengangkat derajat kita. Disinilah para ulama memberikan nasihat kepada kita, kita tidak boleh hitung-hitungan dalam sholat. Karena banyak sebagian jamaah itu ketika dia mendapati imam sudah terlewati satu rakaat, sudah berada pada gerakan misalnya turun mau menuju sujud, dia dapatkan imam sami Allahu liman hamidah, udah selesai, nggak ada harapan lagi untuk mendapatkan satu rakaat karena imamnya sudah bangun dari ruku. Tapi kalau masih ruku itu dia kejar tuh imam, dia kejar, lari dia, kemudian masuk ke saf langsung ruku, Allahu Akbar, dapat dia satu rakaat. Tapi ketika dia menemui imam sedang sami Allahu liman hamidah, udah dia jalan nyantai, kemudian masuk di barisan, imam sujud, Allahu Akbar sujud, dia berdiri nunggu imam. Imam duduk di antara dua sujud, dia masih berdiri. Kemudian imam sujud lagi, dia masih berdiri. Ini tidak dibenarkan. Sayang sekali. Makanya kalau kita mendapati imam sedang sujud, langsung kita sujud. Tentunya kita takbiratul ihram dulu karena ini rukunnya. Allahu Akbar, takbiratul ihram dulu, takbir pembukaan. Baru kemudian kita takbir untuk sujud. Allahu Akbar, langsung sujud. Jadi tidak boleh kita hitung-hitungan. Karena sujudnya kita walaupun tidak terhitung sebagai satu rakaat, tapi ini luar biasa. Ini ibadah yang luar biasa di mana gerakan ini adalah gerakan kita sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tidak terhitung satu rakaat, dan itu adalah gerakan di mana akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat menekan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara keutamaan sujud, kita tidak sebutkan banyak dalam masalah ini, tapi di sini tuliskan ada di antara salah satu dari keutamaan sujud itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan haramkan api neraka untuk menyentuh anggota sujud, bekas-bekas yang kita gunakan untuk sujud. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, Innallaha harrama 'alan nari an ta'kula athara sujud. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah mengharamkan api neraka untuk memakan bekas-bekas sujud seorang hamba. Mana bekas-bekas sujud? Ya 7 anggota sujud yang tadi kita sudah sebutkan.
7 anggota sujud ini, kata para ulama, tidak akan disentuh, tidak akan dimakan oleh api neraka. Siapa mereka-mereka ini? Mereka-mereka yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala tapi ada dosa-dosanya yang belum diampuni. Karena seorang hamba ketika menemui Allah tapi masih membawa dosa-dosa, yang dosa-dosa tersebut akan diserahkan kepada Allah. Ketika diserahkan kepada Allah, Allah ampuni, alhamdulillah. Ketika Allah tidak ampuni, inilah dia harus dibersihkan dulu. Dia harus dibakar dulu. Dia harus disucikan dulu dari dosa-dosanya tadi, dan dia harus dicemplungkan mampir dulu ke api neraka. Ini mereka-mereka ahli iman, mereka-mereka yang memiliki keimanan, mereka-mereka yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala tapi masih ada kemaksiatan-kemaksiatan yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari api neraka. Baik. Para hadirin dan hadirat oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, anggota sujud ini yang dia merupakan ada bekas-bekasnya nanti. Bekas-bekas ini jangan diterjemahkan kata para ulama hanya seperti ada tanda hitam, walaupun itu adalah pertanda baik. Ini menunjukkan bahwa orang Masya Allah rajin sholatnya, banyak sujudnya, sampai hitam jidatnya. Alhamdulillah, kita husnuzon kepadanya. Dan ini tanda bekas di dunia. Dan bekas itu nanti tidak akan dijilat oleh api neraka. Telapak tangan yang kita menyentuh di sini, kemudian jidat kita, hidung, kemudian lutut, ujung-ujung jari kaki kita itu. Nah, ini ketika wal'iyadzubillah ada seorang hamba yang dia menggunakan 7 anggota sujudnya tadi itu, dia gunakan untuk sujud, maka 7 anggota sujudnya ini tidak akan dijilat, tidak akan dimakan, dan tidak akan dibakar oleh api neraka tersebut. Baik, zikir yang lainnya selain subhana rabbiyal a'la, bisa juga subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ada zikir yang lain, pilihan yang lain, yaitu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini zikir yang lain. Jadi para ulama menyebutkan boleh kita gabungkan, boleh digabungkan semua zikir itu. Dia baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kalau dia mau sujudnya lama, tentunya ini adalah dalam masalah sholat sunnah. Kalau dalam sholat berjamaah tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan imam sholatnya lama-lama dalam sujudnya. Karena masing-masing orang punya kebutuhan. Apalagi kalau sholat zuhur. Dihajar pula sama imamnya sujud sampai 5 menit. Itu 1 kali sujud. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Dihajar lagi 5 menit. Sujud lagi 5 menit. Teriak-teriak makmumnya. Ini tidak dibenarkan. Karena dalam sholat berjamaah itu dianjurkan untuk diringankan. Bahkan bisa jamaah itu harus melihat. Imam itu harus cerdas dan dia bisa melihat. Oh, ini jam zuhur. Ini waktu di mana para pegawai istirahat. Tapi Masya Allah dia masih menggunakan waktu istirahatnya untuk sholat. Nah, lakukanlah sholat. Tapi sholatnya ya pada umumnya sholat zuhur ringan. Rakaat pertama, rakaat kedua baca Al-Fatihah, baca setelah itu surah yang pendek saja. Rakaat kedua juga begitu, rakaat ketiga, keempat Al-Fatihah saja. Ini dalam sholat berjamaah. Tapi kalau sholat sendirian, dia mau panjangkan sujudnya silahkan. Hanya saja tidak disunnahkan untuk memilih salah satu sujud atau salah satu rakaat di saat sujud itu dia pilih untuk dia panjangkan. Ini tidak ada sunnahnya seperti ini. Ada sebahagian jamaah itu lebih memfokuskan, lebih mengkhususkan untuk memperlama sujud di rakaat terakhir dan sujud terakhir. Jadi di sujud terakhir, di rakaat terakhir itu dia perlama sujudnya di situ. Nah, ini tidak ada sunnahnya, mengkhususkan seperti itu tidak ada. Tapi kalau dia lakukan sekali-kali, ini ada masalah. Tapi kalau dia rutinkan itu, setiap sujud terakhir dia perlama. Bahkan di dalam sholat berjamaah itu dia lakukan, ini tidak dibenarkan. Karena dalam sholat berjamaah itu
Kita sudah diperintahkan, innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau imam sudah mengangkat kepalanya dengan mengucapkan Allahu Akbar, segera angkat Allahu Akbar juga. Jangan sampai imam sudah Allahu Akbar, angkat kepalanya, dia masih sujud. Ini menyelisihi imam. Untuk apa imam? Untuk apa kita bermakmum? Kalau kita tidak mengikutinya, kalau kita menyelisihinya. Makanya tidak ada sunnahnya, tidak dianjurkan kita mengkhususkan sujud terakhir yang diperlama. Tidak ada sunnahnya. Tapi kalau kita mau sujud itu diperlama, silahkan di rakaat pertama, rakaat kedua, atau di semua rakaat. Silahkan. Ini seperti itulah sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi itu pernah sujudnya kurang lebih seperti beliau berdirinya. Kurang lebih seperti beliau berdiri. Kalau beliau membaca Al-Fatihah, misalnya setelah itu beliau membaca 40 ayat. Misalnya begitu, 40 ayat. Maka sujudnya itu kurang lebih seperti beliau membaca 40 ayat di saat berdiri. Begitu juga rukuknya. Rukuknya Nabi SAW pernah melakukan salat sunnah itu rukuknya lama sekali. Saking lamanya itu sama, hampir mirip dengan berdirinya tadi. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak ada kekhususan sujud di rakaat berapa yang diperlama. Tidak ada sunnahnya. Tapi dianjurkan untuk di semua sujud kita di dalam sholat sunnah untuk diperlama, untuk diperpanjang bacaan zikir-zikirnya. Baik, di antara zikir yang kita baca adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ini sudah berlalu pembahasan kita karena zikir ini juga sama, boleh dibaca di saat ruku. Di saat ruku dan saat sujud ini juga boleh dibaca. Jadi saya tidak jelaskan lagi karena sudah pernah kita jelaskan zikir ini di saat ruku pada pertemuan yang lalu. Zikir yang lain adalah zikir yang berbunyi Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Ini juga zikir yang sama dibaca di saat ruku. Jadi boleh kita membaca Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Jadi ini boleh untuk dihafalkan supaya kita bisa memiliki variasi di dalam membaca zikir di saat ruku dan di saat sujud. Dan kita juga nggak kaget gitu kalau ada orang di samping agak terdengar kok beda nih bacaan sujudnya. Bukan beda, tapi kita yang ternyata kurang mengilmui tentang itu. Ternyata memang ada zikir itu yang dibacakan oleh Nabi SAW. Baik, zikir yang berikutnya di saat sujud yang dibaca oleh Nabi SAW adalah Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini salah satu zikir di saat sujud dibaca oleh Nabi SAW. Allahumma laka sajadtu, ya Allah aku sujud karenamu. Wabika amantu, hanya kepadamu aku beriman. Walaka aslamtu, hanya kepadamu aku menyerahkan diri. Sajada wajhi, sajada wajhi, wajahku sujud. Lihat, di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kalimat wajah, wajah di sini. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu. Karena wajah kita tadi ini adalah bentuk ikon lah, ikon penghormatan. Kehormatan seseorang itu ada pada wajahnya ini. Makanya wajah ini dalam hadis tidak boleh dipukul, tidak boleh bagian wajah ini tidak boleh ditampar. Di dalam Islam dijaga seperti ini karena ini area-area yang terhormat. Sajada wajhi, wajahku sujud. Lilladzi khalaqahu, kepada yang menciptakannya, yaitu Allah. Wajahku ini sujud lilladzi, kepada yang, lilladzi itu kepada yang
khalaqahu, yang menciptakannya, wa sawwarahu, dan yang membentuk penciptaan ini. Yang membentuk penciptaan ini, sawwara, membentuknya, ada hidungnya lubangnya di bawah. Ini sawwarah namanya. Musawwir. Sifatnya musawwir. Allah yang membentuk ciptaan ini. Jadi selain Allah ciptakan wajah, lalu kemudian dibentuk oleh Allah. Ada wajahnya bulat, ada wajahnya lonjong, ada ini musawwir namanya. Ada wajahnya bagus, ada yang lebih bagus, ada yang jelek. Ini namanya musawwir, membentuk ciptaan itu. Wasyaqqa sam'ahu wa basarahu. Wasyaqqa, syaqqa ini artinya membelah. Sam'ahu, pendengarannya, wa basarahu, dan membelah penglihatannya. Maksudnya adalah Allah jadikan pendengarannya bisa mendengar, Allah jadikan matanya bisa melihat. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Tabarakallah, Allah itu maha berkah dan memiliki sifat ahsan, lebih baik al-khaliqin dari pencipta-pencipta yang lain. Jadi Allah itu adalah pencipta yang lebih baik. Berarti ada pencipta-pencipta selain Allah. Kalau Allah adalah sebaik-baik pencipta, berarti ada pencipta-pencipta selain Allah. Ada. Tapi pencipta selain Allah itu adalah menjadikan sesuatu yang sudah ada. Kitalah sebagai manusia ini. Ada manusia yang bisa ciptakan motor, bisa ciptakan HP, bisa ciptakan rumah. Nah, ini menciptakan, mereka menciptakan. Tapi sesuatu yang sudah ada. Beda dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Khaliq, pencipta. Tapi menciptakan sesuatu yang belum ada contohnya, belum ada permisalannya. Nih manusia, kita ini manusia. Dulu sebelum ada manusia ini, ada nggak manusia? Nggak ada. Ini yang disebut dengan Khaliq, pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Bumi, Allah ciptakan bumi. Ada nggak sebelum bumi yang diciptakan Allah ini bumi sebelumnya? Nggak ada. Langit dan seterusnya. Allah Maha Mencipta, penciptaan Allah Subhanahu wa taala itu belum ada misalnya. Belum ada semisal dengan itu sebelumnya. Beda dengan penciptaan manusia. Manusia mungkin menciptakan motor misalnya. Oh, belum ada motor sebelumnya. Tapi penciptaan motor itu terdiri dari apa? Bahan-bahan mentahnya itu terdiri dari apa? Ada besinya, ada ini. Ini besi ini adanya dan dia ada di muka bumi ini. Siapa yang mengadakannya? Siapa yang menciptakannya? Allah. Berarti motor yang diciptakan itu terdiri dari besi dan seterusnya. Besi ini sudah ada, Allah yang menciptakannya. Nah, ini yang dimaksud dengan Khaliq itu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu yang tadinya belum ada. Jadi kalau dikatakan tabarakallahu ahsanul khaliqin, Allah itu berkah, maha berkah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sebaik-baik pencipta. Sebaik-baik pencipta. Makanya di akhir surah At-Tin, apa akhir surah At-Tin? Surah At-Tin, akhirnya apa? Alaihissallahu bi ahsanil hakimin. Allah itu sebaik-baik hakim. Apakah ada hakim pengadilan-pengadilan selain Allah? Ada. Di muka bumi ini banyak hakim-hakim, pengadilan-pengadilan. Tapi sebaik-baik pengadilan, sebaik-baik hakim pemutus keputusan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sama juga seperti yang di akhir doa ini. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Allah adalah sebaik-baik pencipta. Baik, para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah zikir yang berikutnya yang dianjurkan dibaca di saat sujud. Zikir ini mungkin jarang kita dengar, tapi zikir ini ada. Karena zikir ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Baik, zikir yang lainnya, versi yang lainnya yang dibaca oleh Nabi SAW ada sekitar 3 lagi.
Subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Ini juga sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu pada bacaan ruku'. Jadi subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Zikir yang lainnya yang saat sujud dibaca adalah Allahumma firli zambi kullahu diqqahu wa jullahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ini juga zikir yang dibaca di saat sujud. Kita minta ampun kepada Allah dengan ucapan Allahumma firli zambi. Ya Allah ampuni dosa-dosaku. Terus kita perinci nih dosa-dosa kita ini. Allahumma firli zambi. Ya Allah ampuni dosa-dosaku. Kullahu, semuanya ya Allah. Diqqahu, diqqahu itu yang kecilnya ya Allah. Wa jullahu, yang besarnya ya Allah. Wa awwalahu, yang dulu pernah aku lakukan ya Allah. Wa akhirahu, yang belum aku lakukan ya Allah. Wa akhirahu itu, yaitu bisa jadi dosa itu belum dilakukan, tapi akan terjadi. Nah, itu pun kita minta ampun kepada Allah. Sampai terperinci itu Rasul sallallahu alaihi wasallam minta diampuni dosa-dosanya. Kemudian wa alaniyatahu, dosa yang terang-terangan yang aku lakukan, wa sirrahu, yang mungkin sembunyi-sembunyi, yang tidak nampak oleh orang lain, dosa tersebut. Semua itu ampunkanlah ya Allah. Nah, ini Masya Allah, ini doa juga bagus sekali untuk dihafalkan, untuk dibaca, karena kandungan daripada zikir atau doa ini kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan daripada kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ulangi sekali lagi, Allahumma firli zambi kullahu diqqahu wa jullahu, kemudian wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ya Allah ampuni dosa-dosaku seluruhnya, yang kecilnya, yang besarnya, yang lalu, yang akan datang, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Lengkap semua sudah disebutkan di situ. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni. Dan ini dibaca di saat sujud. Jangan lupa dibaca di saat sujud. Baik, para hadirin dan hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun zikir yang terakhir yang dibaca di saat sujud adalah zikir ini biasa juga dibaca setelah sholat witir. Setelah sholat witir juga dianjurkan untuk dibaca ini. Nah, bunyi daripada doanya adalah Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ini zikir yang kadang juga kita sering dengar nih. Ketika imam baca di doa kunutnya, bahkan zikir ini dianjurkan untuk dibaca setelah kita salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Sehabis salat witir kita baca Subhanallah Quddus 3 kali, Subhanallah Quddus, Subhanallah Quddus, kemudian Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ada yang sudah hafal ini? Ada yang sudah hafal? Antum habis salat witir bacanya apa? Langsung berdoa. Masya Allah, tidak ada masalah, bagus. Apalagi doanya di sepertiga malam terakhir, salat witirnya di sepertiga malam terakhir. Tapi ada sunnah-sunnahnya yang juga dianjurkan untuk dibaca habis salat witir. Selain kita menjaga salat witir itu, tapi jaga juga sunnah-sunnah yang lain. Dicoba untuk membacanya, kalau belum hafal, baca sekali, 2 kali, 10 kali, 100 kali bisa jadi hafal. 200 kali bisa jadi hafal. Jadi ini boleh juga dibaca di saat kita sujud. Apa itu? Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, ini kandungannya luar biasa sekali maknanya. Makna yang terkandung di dalam doa ini. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada ridhamu,
Jadi Allah memiliki sifat ridha. Kita berlindung dengan sifat Allah. Bolehkah kita berlindung dengan sifat Allah? Kita berlindung kepada Allah. Itu sudah sepakat, boleh. Kita berlindung kepada Allah. Tapi kalau kita berlindung kepada sifatnya, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Hah? Boleh. Makanya dalam zikir yang lain, kita pernah membaca Allahumma inni a'udzu bikalimatillahi tammah. Bikalimatillah. Kita berlindung kepada kalimat-kalimat Allah. Kalimat-kalimat Allah ini adalah sifat-sifat Allah, ucapan Allah, kalimat-kalimat Allah. Sama di sini kita berlindung dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dari apa? Min sakhatik, dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki sifat murka. Murka kepada hambanya tatkala hamba itu bermaksiat. Murka kepada hambanya tatkala hambanya itu menyelisihi perintah Allah, meninggalkan apa yang Allah perintahkan, melanggar apa yang Allah larang. Allah murka kepada hamba tersebut. Nah, kemurkaan Allah ini adalah kesialan bagi hamba. Kalau Allah udah murka, udahlah. Tidak ada lagi manfaat bagi hamba tersebut hidup di dunia ini. Karena hidupnya di atas kemurkaan Allah. Nah, kita tidak tahu betapa banyak perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kemurkaan Allah kepada kita. Kita harus berlindung, jangan sampai Allah murka terus-menerus pada kita. Dan kita tidak pernah meminta agar kemurkaan itu dihilangkan, diganti dengan keridhaan, kerelaan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kita minta kepada Allah dengan menggunakan sifatnya tadi, ridhonya Allah, itu yang kita harapkan. Ini kadang manusia lebih mementingkan ridhonya manusia. Manusia itu banyak mencari muka supaya dapat kerelaan, keridhaan manusia yang lainnya. Padahal keridhaan manusia itu ghayatun la tudrak. Sesuatu yang tidak mungkin tercapai, kata para ulama. Kita kalau mau cari restunya orang mau setuju terus dengan kita, orang mau suka terus dengan kita. Ini adalah tujuan yang tidak mungkin tercapai. Semua orang pengen senang dengan kita, nggak mungkin. Tapi kadang kita fokus dalam hal yang seperti itu. Malah tujuan utama kita yang tidak boleh ditinggalkan adalah kerelaan Allah, itu kadang kita kesampingkan untuk mendapatkan kerelaan manusia. Ini terbalik. Makanya kami ingatkan di sini, jangan sampai kita lupa untuk membaca doa ini. Ya minimal sekali dalam sholat kita, atau sehabis kita sholat witir tadi. Ini bagian daripada permohonan yang luar biasa yang kita minta kepada Allah, yaitulah ridha Allah. Ghayatun la tutrak. Tujuan daripada hidup kita di dunia ini yang tidak boleh kita tinggalkan adalah mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tujuan yang tidak boleh ditinggalkan. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Jangan jadikan keridhaan manusia sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Banyak yang saat ini kita melihat ketika ada beberapa teman-temannya yang sudah tidak suka sama dia, yang tidak tanpa ada alasan. Dia akan berupaya, dia akan memperbaiki diri. Dari sisi mana kesalahan saya, apa kesalahan saya, dia akan perbaiki dirinya. Tapi itu tidak dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini potongan yang pertama. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung kepada ridhamu dari kemurkaanmu ya Allah. Potongan yang kedua, wa bi mu'afatika min uqubatik, dan aku berlindung kepada keselamatanmu ya Allah dari azabmu. Maksudnya apa ini? Maksudnya kata para ulama adalah bitta'ah, kita berlindung kepada Allah supaya diberikan keselamatan. Keselamatan di sini bukan hanya keselamatan dunia,
selamat mata kita, selamat tangan kita, selamat kaki kita, selamat anggota tubuh kita dari segala penyakit. Bukan itu saja tujuan daripada kita minta ini. Tapi kita minta kepada Allah supaya diberikan keselamatan di sini adalah diberikan kemudahan untuk mentaati Allah, karena inilah jalan keselamatan bagi seorang hamba menuju akhirat. Kami ulangi sekali lagi, kita minta keselamatan di sini jangan hanya dibatasi keselamatan dunia. Keselamatan dunia, alhamdulillah mata masih bisa melihat. Alhamdulillah kaki masih bisa melangkah. Alhamdulillah tangan masih bisa menggapai. Ini selamat nih, tangan kita semua, anggota tubuh kita selamat pagi ini, alhamdulillah. Ini bagian daripada permohonan kita. Tapi ada permohonan yang jauh daripada itu. Nah, disinilah kenapa kita perlu membahas doa-doa seperti ini, supaya kita ketika berdoa itu paham. Oh, yang kita minta itu bukan keselamatan anggota tubuh di dunia saja. Tapi keselamatan tubuh kita itu bagaimana caranya kita gunakan untuk mentaati Allah. Ini yang paling penting. Bagaimana caranya keselamatan anggota tubuh itu diberikan taufik oleh Allah, bisa kita gunakan nih, kaki kita mentaati Allah, mulut kita mentaati Allah, mata kita, telinga kita, semuanya kita gunakan untuk mentaati Allah. Inilah jalan keselamatan. Inilah keselamatan yang kita inginkan. Dengan begitu, maka kita akan terhindar dari uqubah. Uqubah ini adalah siksaan Allah Subhanahu wa taala. Wa bi mu'afatika min uqubatika. Ya Allah, aku berlindung kepada, ya Allah, aku berlindung kepada keselamatanmu. Jadi yang berikan keselamatan itulah Allah Subhanahu wa taala, dari azabmu. Wa a'udzubika minka. Potongan yang berikutnya adalah wa a'udzubika minka, dan aku berlindung kepadamu dari azabmu. Diulangi lagi oleh Rasul SAW dalam doa ini, wa a'udzubika minka. Kalau ini langsung kita berlindung kepada Allah karena menggunakan domir ka. Ka itu adalah mukhatab, lawan bicara kita, yaitu Allah. Di sini kata Rasulullah, wa a'udzubika, aku berlindung kepadamu ya Allah, langsung kepada Allah. Kalau tadi dua, yang pertama dengan sifatnya, yaitu ridha dan keselamatan dari Allah. Yang ketiga ini langsung kepada Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari azabmu. La uhsi sana'an alaika, aku tidak bisa menghitung berapa banyak pujian-pujian kepadamu. Tidak terhitung pujian-pujian kepada Allah, sanjungan-sanjungan pada Allah. Anta kama asnaita ala nafsik, engkau memuji dirimu sebagai anta kama asnaita ala nafsik, engkau memuji dirimu. Jadi makhluk-makhluk Allah memuji Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga memuji dirinya sebagaimana pujian Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Jadi kita tidak tahu seperti apa, tapi disebutkan di sini kama asnaita ala nafsik, sebagaimana engkau memuji dirimu ya Allah. Ini adalah zikir yang dibaca di saat sujud. Silahkan para jamaah untuk membaca ini, dihafalkan, dibaca di doa, di dalam doa-doa kita. Karena ini doa sangat penting sekali. Ini adalah tujuan daripada kehidupan kita di dunia. Tidak ada lagi tujuan selain daripada ini, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan daripada kita dibangkitkan di padang mahsyar adalah terlindung dari azab Allah dan masuk ke dalam surganya. Nah, itu tidak mungkin terlaksana kecuali dengan beribadah kepadanya dan berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang disyariatkan adalah doa yang terakhir yang sudah kita bahas ini, yaitu Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita ala nafsik. Sudah hafal? Yang sudah hafal boleh pulang duluan. Yang belum kita lanjutkan lagi. Demikian, wallahu a'lam bishawab, kajian yang dapat kita sampaikan. Semoga ada ilmu yang dibawa, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk bisa selalu beribadah kepadanya dan istiqomah di atas iman, di atas Islam,
di atas tauhid, dan mudah-mudahan kita meninggal dunia menutup usia kita di atas kalimat tauhid tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam jamain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.